Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yasa, NPM 2021-1202 dari Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat khas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Atau lebih singkatnya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua ada Undang-Undang PPh mengatur subjek hukum, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang tertuang. Undang-Undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dengan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada ketentuan umum perpajakan. Yang pertama ada, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ketiga ada badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau jasa dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha atau meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dan atau dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya. Dan yang keempat ada pengusaha. Dan yang keempat, pengusaha. Pengusaha adalah orang, pribadi, atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah. Dan yang kelima, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Yang keenam, nomor pokok pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketujuh, masa pajak adalah jangka waktu menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tertuang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagai ditentukan dalam undang-undang. Dan yang ke-8 ada tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender tersebut. 9 ada bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Ke-10 yang terakhir, pajak yang tertuang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, selain itu juga pajak memiliki beberapa unsur. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara, berhak memungut pajak hanyalah negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang sesuai dengan aturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dan terakhir, digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat lagi bagi masyarakat luas.
Selanjutnya terdapat fungsi pajak dan pengelompokan pajak. Fungsi pajak terdapat dua fungsi pajak. Yang pertama fungsi budgeter dan kedua fungsi reguler. Yang pertama ada fungsi budgeter. Fungsi budgeter atau fungsi penerimaan adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang kedua fungsi reguler atau fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada pengelompokan dari pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak subjektif dan pajak objektif. Yang keempat, ada pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari 1. Pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Ya, selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Kedua, ada negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilannya berasal dari dalam maupun di luar negeri. Atas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, ada asas sumber. Keempat, negara berhak menggunakan pajak atau penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Yang kelima, ada kebangsaan. Keenam, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Satu, ada official assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besar pajak yang tertuang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertuang pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbal balik dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Baiklah, itu sekian presentasi saya tentang ketentuan umum perpajakan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.